Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnanda Nano Laksana Lamsyah, NRP 21031970033. Di video ini saya akan menjelaskan tentang security pada framework Y. Overview. Pengelolaan keamanan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi. Untuk membuat aplikasi memiliki tingkat keamanan yang tinggi, Y menyediakan beberapa fitur keamanan, yaitu authentication, authorization, working with password, cryptography, view security, out client, dan best practice. Authentication adalah proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah user yang memang benar dirinya. Authentication biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username atau email dan password. Pada Y2 Advanced Template, secara default telah disertakan proses authentication untuk user login. Sedangkan pada Y2 Basic Template, proses authentication hanya dilakukan menggunakan username dan password yang di hardcode pada model user. Proses authentication. Pada Y2 Advanced Template, proses authentication melibatkan hal penting, diantaranya mengatur komponen user pada application konfigurasi, membuat atau menggunakan kelas user yang mengimplementasikan interface Y\web\identity interface. Proses login akan melakukan validasi password yang dimasukkan user dengan password dalam tabel user dalam bentuk nilai hash. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login, untuk ID yaitu Y.2 dua kali $app user ID. Untuk yang username Y.2 dua kali app user identity username. Authentication events. Kelas Y\web\user akan memunculkan beberapa events ketika terjadi proses login dan logout. Event before login. Event ini akan muncul pada awal proses Y\web\user login jika metode event handler mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses login akan dibatalkan. Event after login. Event ini akan muncul setelah proses login berhasil. Event before logout. Event ini akan muncul pada awal proses Y\web\user logout. Jika metode event handler mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses logout akan dibatalkan. Event after logout. Event ini akan muncul setelah proses logout berhasil. Misal Anda ingin melakukan audit dan atau pengumpulan data statistik untuk setiap user yang login, Anda dapat membuat sebuah event handler untuk event after login dan meletakkan proses pencatatan waktu login, alamat IP, dan lain-lainnya di dalam. Authorization merupakan proses untuk memverifikasi apakah seorang user berhak untuk melakukan sesuatu. Pada Y2, authorization melibatkan komponen access control filter dan role based access control atau biasa disingkat RBAC. Kedua komponen di atas dapat berdiri sendiri dan juga bisa digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lebih lengkap. Access control filter merupakan metode sederhana untuk proses authorization yang diimplementasikan sebagai Y\filters\access control. ACF biasa digunakan pada controller untuk mengatur
hak akses terhadap action atau root yang ada di dalamnya. Perhatikan script di samping. Property only di sini berisi action apa saja yang akan diatur hak aksesnya. Misalkan di sini property only berisikan action login, logout, dan sign up. Property rules berisi aturan yang akan diterapkan. Tanda tanya merupakan role spesial yang berarti semua user yang belum login atau bisa dikatakan sebagai guest. Tanda add merupakan role spesial yang berarti semua user yang telah login. Aturan-aturan tersebut akan dievaluasi dari atas hingga ke bawah. Role-based access control dapat digunakan untuk pengelolaan hak akses secara lebih komprehensif. Y2 mengimplementasikan RBAC melalui komponen dari aplikasi yang bernama Auth Manager. Untuk menggunakan RBAC, ada dua hal yang perlu dilakukan. Di antaranya, membangun data authorization untuk RBAC, menggunakan RBAC untuk melakukan pengecekan hak akses, dapat dilakukan di model, view, maupun controller. Konsep dasar RBAC. Komponen utama dari RBAC ada 3, yaitu role digunakan untuk menentukan peran dari seorang user, sebagai contoh admin, author, dan lain-lain. Role dapat memiliki beberapa permission dan juga role yang lain. Seorang user dapat di-assign satu role atau lebih. Permissions merupakan hak untuk melakukan sesuatu. Contoh create post, update post, dan lain-lain. Rule merupakan script yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa sebuah user atau permission dapat digunakan oleh user. Sebagai contoh, permission update post dapat memiliki rule yang akan mengecek apakah user tersebut adalah user pembuat post yang akan diupdate. Jika menggunakan DB Manager, terdapat 4 tabel yang digunakan untuk menyimpan data RBAC. Di antaranya, Auth Item untuk menyimpan daftar item seperti role, permission, dan rule. Auth Item Child untuk menyimpan data hubungan antar item. Auth Assignment untuk menyimpan data hubungan antar user dengan role. Auth Rule untuk menyimpan role. Role, permission, dan rule. Pada gambar di samping terdapat 2 user yang bernama Jane dan John, memiliki 2 role, yaitu admin dan author, 3 permission, create post, update post, dan update on post, serta 1 rule, yaitu author rule. User Jane memiliki role admin, sedangkan user John memiliki role author. Role admin memiliki permission update post dan role author. Semua yang dimiliki oleh role author juga akan dimiliki oleh role admin. Role author memiliki permission create post dan update on post. Permission update on post dikenakan rule author rule. Dikarenakan permission update on post hanya dapat digunakan jika rule author rule bernilai true. Bekerja dengan password. Semua developer yang baik pasti tahu bahwa password tidak boleh disimpan sebagai teks. Banyak developer masih percaya bahwa dengan menggunakan algoritma hashing seperti MD5 atau shell sudah cukup aman. Namun dengan teknologi terbaru, password yang disimpan menggunakan algoritma tersebut ada kemungkinan untuk dapat diketahui dengan brute force attack. Serangan ini juga banyak didukung dengan adanya kamus data yang sangat besar yang menyimpan password MD5. Untuk meningkatkan keamanan, terdapat algoritma hashing yang lebih kuat terhadap serangan brute force, yaitu BCR-YPT. Fungsi CR-YPT pada PHP
dapat digunakan untuk mengenerate nilai hash menggunakan algoritma BCRYPT atau bcrypt. Y menyediakan helper Y.2 app get security yang dapat digunakan bekerja dengan password. Kriptografi mengenerate data random. Untuk proses mereset password via email biasanya dibutuhkan token yang disimpan dalam database dan juga dikirimkan ke user. Enkripsi dan dekripsi. Jika Anda ingin menyimpan data secara aman sehingga orang yang dapat membuka database tetap tidak bisa membacanya, data tersebut perlu dienkripsi terlebih dahulu sebelum disimpan. Mengkonfirmasi integritas data. Pada kondisi tertentu, ada kemungkinan Anda ingin memverifikasi sebuah data telah diubah oleh pihak lain atau tidak. Best practice, diantaranya basic principle yang terdiri dari filter input dan escape output, menjauhi SQL injection, menjauhi XSS atau cross-site scripting, menjauhi CSRF, cross-site request forgery, menghindari file exposure, menghindari debug info dan tool at production, menggunakan koneksi yang aman, secure server konfigurasi. Cukup sekian penjelasan tentang security pada framework Y. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.